Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta selalu mencari rezeki yang berkah. Jadi untuk hari ini Mas Bro masih ingin mengangkat tema tentang BPJS Kesehatan ya. Selalu ingin memberikan informasi seputar BPJS karena masih banyak dulur-dulur di luar sana yang belum paham, belum mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS. Kali ini temanya adalah apakah anak yang baru lahir itu harus didaftarkan BPJS dan sampai kapan misalkan anak itu punya toleransi didaftarkan BPJS. Simak informasinya ya dulur. Kalau belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dulur. Jadi agar channel ini bisa selalu berkembang, memberikan informasi serta wawasan putar BPJS. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk anak yang baru lahir itu memang sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Tetapi masih banyak orang tua yang belum tahu tentang hal ini sehingga sampai di usia anaknya yang setahun, 2 tahun atau bahkan lebih itu belum didaftarkan sebagai peserta BPJS. Resikonya apa? Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, bayi baru lahir wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sampai usia maksimal 28 hari setelah dilahirkan. Ya, jadi orang tua harus mendaftarkan maksimal 28 hari. Itu adalah tengah waktu di mana biasanya administrasi tentang si bayi ini sudah selesai, termasuk pembuatan KK ataupun akte kelahiran si bayi. Tapi sebelumnya kan sudah bisa didaftarkan menggunakan nama ibunya sampai KK dan akte itu keluar. Ya. Resikonya apa ketika bayi tersebut tidak didaftarkan? Maka yang pertama jelas ketika nanti ada resiko sakit dan sebagainya, si bayi tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Yang pertama, jadi karena tidak punya jaminan kesehatan berupa BPJS dan yang lain, maka proses pelayanan kesehatan akan menggunakan dana pribadi atau pembayaran secara umum. Kemudian ketika bayi menginjak usia lebih dari 28 hari, kemudian ada yang 1 tahun, 2 tahun, sampai ada yang 12 tahun, itu belum didaftarkan, bagaimana statusnya? Ya tetap aja, statusnya sama seperti anak yang lain, akan kesulitan ketika mendapatkan layanan kesehatan karena harus bayar sendiri. Ya mungkin kalau 10.000, 20.000 masih bisa lah. Tapi kalau butuh pelayanan kesehatan yang lebih, apalagi kalau misalkan butuh rawat inap dan sebagainya karena ada penyakitnya, maka itu juga akan menyulitkan orang tua. Ya. Jadi sebaiknya anak memang didaftarkan begitu lahir, kemudian segera diurus keadministrasian kependudukannya, dicetak kartunya. Ataupun kalau tidak, misalkan ada orang tua yang anakku lahir di bidan, anakku lahir di klinik yang tidak kerjasama dengan BPJS, akhirnya lupa tidak mendaftarkan, maka batas maksimalnya penagihan ya itu nanti adalah di usia 2 tahun. Jadi misalkan nih anak kita tidak didaftarkan hari ini ke BPJS, kemudian normal aja biasa seperti biasa, kemudian terjadi resiko sakit, maka mau akan didaftarkan BPJS, yang harus dibayarkan orang tua untuk mendaftarkan ini adalah terhitung dari dia 0 bulan ya, 0 bulan sampai usia si anak sekarang berapa. Jadi kalau misalkan nih kita ambil contoh, anaknya adalah usia 3 tahun, maka yang dihitung atau ditagihkan oleh BPJS untuk pembayaran kepesertaan si anak ini adalah usia 0 tahun ya, sampai dengan 2 tahun. Itu yang harus dibayar sebagai pendaftaran si anak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS. Jadi kalau misalkan kita punya anak usia 0 sampai 2 belum didaftarkan, atau 0 sampai 3, 5, 6, 7 ya dan sebagainya belum didaftarkan sebagai peserta BPJS, maka nanti ketika akan didaftarkan
BPJS akan menagihkan iurannya adalah terhitung dari 0 bulan sampai usia 2 tahun saja yang ditagihkan. Jadi bisa dihitung ya, misalkan kelas 2 berarti yang harus disediakan 2 tahun adalah 2.400.000 dengan iuran saat ini 100.000 per orang. Nah, jadi ketika anak kita didaftarkan di usia 2 tahun dengan kelas 2, maka kita harus menyediakan uang sekitar 2.400.000. Kan sayang banget lho. Jadi mending untuk anak-anak yang baru lahir segera dilakukan pendaftaran kepesertaan BPJS-nya. Jadi biar nanti ketika ada resiko sakit dan sebagainya dan butuh pelayanan kesehatan, itu juga bisa segera mendapatkan pertolongan dan tidak terbentur masalah biaya kembali. Karena nanti ketika didaftarkan, ketika pas sakit, itu pasti akan muncul yang namanya juga ketika dirawat inap. Pertama, kartu tidak bisa langsung digunakan. Kemudian yang kedua adalah akan muncul biaya baru, yaitu biaya rawat inap tingkat lanjut atau RITL. Makanya kita siapkan dari sekarang untuk keperluan anak kita, bayi kita ketika sudah mulai masuk ke trimester akhir ya, kelahiran. Kita sudah siapkan pendaftarannya melalui daftarkan dulu, nanti kelahirannya akan mengikuti nama si ibu dulu ya, setelah itu baru diselesaikan administrasi kependudukannya dan didaftarkan sebelum 28 hari ke BPJS. Jadi biar semuanya aman, pendataan aman, dan pertanggungan atas bayi kita, anak kita juga bisa tercover dengan baik. Itu ya dulu untuk hari ini. Terima kasih selalu setia dengan channelnya Mas Bro.